Skandal 349 triliun, Susno 2G sebut apa yang disampaikan Mahfud MD akurat. Kita sambut positif statement Menko Polhukam. Kita tahu beliau adalah seorang menteri koordinator dan kalau dia bicara pasti dengan data. Itu laporan intelijen yang sangat akurat. Dan misalnya didapat bahwa uangnya itu dari hasil penyalahgunaan jabatan atau dari suap atau gratifikasi, maka itu sudah menjadi tindak pidana korupsi. Tugas dari aparat penegak hukum menindaklanjuti laporan intelijen itu menjadi alat bukti. Saya tidak sebut nama. Ini ada ketentuan nih di undang-undang yang tidak boleh menyebut itu kalau menyangkut identitas seseorang, kemudian nama perusahaan, nomor akun dan sebagainya itu ya. Tidak boleh disebut. Saya tidak nyebut apa-apa, hanya nyebut angka agregat. Oke, satu. Oleh sebab itu, saya harus jawab dulu satu persatu. 3 orang nih Pak Arteria. Wah, katanya, ini bisa diancam dengan ancaman hukuman pidana 4 tahun. Karena itu lalu terpancing si Boyamin itu ngelaporin betul, meskipun dia guyon sebenarnya. Dari transaksi janggal 349 triliun yang dibongkar oleh Kemenku memang tengah menjadi perhatian publik. Mantan Kabareskrim Polri Susno 2G misalnya, ia turut menanggapi soal transaksi janggal yang dibongkar oleh Mahfud MD. Dikutip dari kanal YouTube Metro TV pada Senin 27 Maret 2023, Susno 2G justru mengapresiasi Mahfud MD karena berani membongkar kejanggalan tersebut ke media. Menurutnya, Mahfud MD bukanlah menteri sembarangan mengingat sang Menko Polhukam merupakan seorang senior yang berpengalaman menjadi ketua MK. Dengan demikian, pengungkapan transaksi janggal ke publik merupakan sebuah gaya pancingan dari Menko Polhukam. Mantan Kabareskrim Polri ini mengungkapkan bahwa apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam dengan PPATK adalah akurat. Susno 2G juga meyakini bahwa adanya keterlibatan dari perusahaan besar dalam transaksi janggal itu. Sementara itu sebelumnya dalam rapat Komisi 3 DPR bersama dengan PPATK, Arteria Dahlan mengungkapkan bahwa seorang pejabat publik dilarang untuk membongkar rahasia. Hal itu berkenaan dengan pasal 11 yang ia bacakan, yang isinya dalam rapat itu. Dijelaskan bahwa pejabat publik dilarang mengungkapkan rahasia data tersebut ke publik jika dilanggar, maka adanya sanksi pidana dengan ancaman 4 tahun penjara. Di mana belum lama ini anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PDIP, Arteria Dahlan, terlihat mengancam Menko Polhukam Mahfud MD karena mengungkapkan transaksi janggal 349 triliun di Kemenku pada publik. Dan kini Arteria Dahlan meminta agar Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto untuk mencari netizen yang menyebut DPR enggan membongkar kasus seperti skandal Kemenku itu. Sebelumnya, RDP Arteria Dahlan menegaskan bahwa DPR tidak alergi untuk membongkar kasus seperti tentang dugaan TPPU di Kemenku. Kemudian ia meminta agar Kabareskrim yang hadir dalam rapat bergerak mencari akun-akun netizen tersebut sesuai dengan peraturan yang telah dibuat. Di mana pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto memuji Menko Polhukam Mahfud MD yang berhasil memberikan serangan balik pada sejumlah anggota DPR Komisi 3. Dia memberikan sindiran pedas kepada anggota DPR 3 RI Arteria Dahlan. Hal itu disampaikan Gigin dalam akun Twitter pribadinya pada Kamis 30 Maret 2023. Sebelumnya, anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan mengatakan dirinya akan memperkarakan perkataan Ketua Komite TPPU sekaligus Menko Polhukam Mahfud MD karena menyebut anggota DPR menjadi Markus. Hal itu ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR RI bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan juga Kemenku di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Lebih lanjut, dia tidak ingin pernyataan Mahfud MD soal Markus itu berbuntut panjang. Hal itu dapat menyebabkan anggota DPR dipandang negatif oleh masyarakat. Ia meminta agar masyarakat meminta kepada Mahfud untuk mencabut pernyataannya soal Markus itu. Sementara, Managing Director Political Economy and Policy Studies atau PEPS Antoni Budiawan merasa heran dengan sikap sejumlah anggota Komisi 3 DPR yang justru menyerang Menko Polhukam Mahfud MD ketika membahas soal transaksi janggal 349 triliun di Kemenku. Antoni mengatakan sikap anggota DPR yang seperti itu justru membuat masyarakat merasa curiga perihal apa yang sebenarnya ingin dilindungi oleh anggota DPR. Semestinya, DPR RI mendorong Mahfud untuk terus membongkar kasus transaksi janggal itu, bukan justru sebaliknya dengan menebar ancaman sampai ingin menjadikan pernyataan Mahfud itu sebagai delik aduan. Padahal, Antoni menilai apa yang disampaikan Mahfud itu tak bisa dikategorikan telah membocorkan, sebab Mahfud sama sekali tidak menyebut nama ataupun inisial soal transaksi janggal itu. Ia melanjutkan, meski ada beberapa hal yang berhasil dibuka dalam rapat kemarin, namun semua itu diawali dengan awalan yang kurang harmonis sehingga membuat Mahfud MD terlihat naik pitam. Hal ini yang menurutnya harus menjadi evaluasi DPR. Seperti diketahui,
Dalam rapat antara Menko Polhukam sekaligus Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Mahfud MD dengan Komisi 3 DPR RI terjadi cukup panas, terutama antara Mahfud MD dengan anggota DPR RI fraksi PDIP, Arteria Dahlan, dan anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat Beni Keharman.